Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Mukhlisin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sehat walafiat. Seusai kita menunaikan sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan amal jamaah sekalian mendapatkan pahala yang terbaik di akhirat, dan semoga kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin jamaah sekalian karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih membicarakan bab yang ke-26, yaitu tahrimul zulmi wal amr biraddil madzalim. Ya, haramnya perbuatan zalim. Haramnya perbuatan kezaliman. Ya, apa kezaliman itu? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Merugikan orang lain, merampas hak orang lain, ya. Wal amr biraddil madzalim, dan perintah mengembalikan sesuatu yang didolimi pada orang yang didolimi, ya, mengembalikan barang atau sesuatu bentuk kedoliman kepada orang yang didolimi tersebut. Ya, di pertemuan yang terakhir kita sampai di hadis 208 jamaah sekalian. Kita lanjutkan ke hadis 209, ya, di kitab Riyadhus Shalihinnya di halaman yang ke-102, ya, kitab Arabiknya. Kita perhatikan di sini sebuah riwayat wa an Abi Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi, ya, radhiyallahu an. Ya, disebutkan di sini tentang beliau Abu Humaid As-Sa'idi, yaitu Abdurrahman bin Sa'ad bin Al-Mundir. Ya, Abdurrahman bin Sa'ad. Ya, di sini disebutkan kakeknya bernama Al-Mundir. Ya, ukhtulifa fi ismihi, ya, beliau diperselisihkan, ya, namanya itu siapa, sehingga lebih kepada kunyahnya Abu Humaid, ya, meskipun di sini disebutkan namanya Abdurrahman, tapi diperbincangkan nama yang tepat itu siapa, ya, lebih kepada Abdurrahman. Yu'addu fi ahlil Madinah, ya, beliau termasuk penduduk Madinah jamaah sekalian, pernah bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian pernah meriwayatkan dan pernah turut serta, ya, dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Artinya perjuangannya luar biasa dalam berbagai medan jihad. Kemudian para sebagian sahabat, ya, juga meriwayatkan dari beliau. Ya, sebagian sahabat meriwayatkan dari beliau, di antaranya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari kalangan tabi'in, ya, Urwah bin Az-Zubair dan yang lainnya. Ya, beliau wafatnya di akhir kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, dan di awal kekhilafahan Yazid bin Muawiyah. Baik, insyaallah demikian, ya, biografi singkat dari sahabat kita Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an. Ya, kita perhatikan lafadznya. Istamala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azd. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan amanah, memberikan tugas, memberikan wewenang kepada seseorang jemaah sekalian dari kabilah Azd. Ya, ditafsirkan kabilah Azd, ya, ini termasuk kabilah yang mulia, min asyrafil qabail. Nah, orang itu dikenal dengan Ibnu Al-Lutbiyah.
Ibnu Al-Lutbiyah. Ya, dikenal dengan Ibnu Al-Lutbiyah. Nama orangnya Abdullah. Nama orangnya Abdullah. Lebih dikenal dengan Ibnu Al-Lutbiyah. Nah, orang itu ditugasi apa jamaah sekalian? Sahabat tersebut ditugasi untuk sodakoh. Maksudnya ditugasi untuk sodakoh, yaitu memungut zakat. Memungut zakat. Memungut zakat itu maksudnya menarik zakat dari para aghnia, dari orang-orang yang telah wajib zakat. Tidak nunggu ya ditarik, maksudnya diambil dari para aghnia tersebut. Ditugaskan oleh Nabi SAW. Yang ditugasi satu orang, Ibnu Lutbiyah tadi. Ya, singkat kisah, setelah selesai dikumpulkan zakat-zakat dari kaum yang didatangi tersebut. Nah, rupa-rupanya ada dari mereka itu yang ngasih hadiah. Ngasih apa? Hadiah kepada Ibnu Lutbiyah ini. Dari kaum yang bayar zakat itu ada yang ngasih hadiah. Lalu datang ke Madinah Ibnu Lutbiyah. Lalu Ibnu Lutbiyah bilang kepada Nabi SAW, ya Rasul, ini zakat yang sudah terkumpul. Kalau ini hadiah yang diberikan kepadaku. Ini bahasa hadisnya, hadza lakum ya Rasul, ini untuk kalian ya, maksudnya ini zakat yang sudah diamanahkan kepada saya, ini semua zakatnya. Wa hadza uhdiya ilayya. Kalau yang ini ya Rasul, yang ini itu apa tidak disebutkan, pokoknya yang ini hadiah untukku. Aku dikasih. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Ibnu Lutbiyah tersebut, kejadian tersebut tidak diridhoi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak diridhoi bukan mengumpulkan zakatnya, tapi hadiahnya. Hadiahnya. Jadi semestinya Ibnu Lutbiyah tersebut tidak menerima hadiah. Karena posisinya sebagai apa? Sebagai orang yang ditugaskan. Ya, khawatirnya jamaah sekalian kalau ada yang ngasih hadiah, mungkin ada yang zakatnya itu nggak sempurna, nggak semua dizakatkan, bisa kasih hadiah aja biar zakat saya nggak semuanya. Atau mungkin ada yang nggak bayar zakat, bisa kasih hadiah saja. Daripada saya zakatnya banyak, yang ditugasi Nabi ini tak kasih hadiah saja. Nah, ini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya beliau murka. Beliau marah, beliau menegur, kemudian beliau berdiri di atas mimbar. Hamidallah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, wa athna alaih. Beliau menyanjungnya, lalu beliau bersabda, "Amma ba'd, inni asta'milu rajula minkum." Sesungguhnya aku telah mengamanahkan kepada seseorang di antara kalian. Itu Ibnu Lutbiyah tadi, tapi beliau enggak nyebut nama. Alal amal mimma wallani Allah, terhadap satu perbuatan, satu amalan yang Allah amanahkan kepadaku, yang Allah tugaskan kepadaku, maksudnya memungut zakat. Fayati, lalu orang itu datang kepadaku. Fayaqul, lalu dia mengatakan, hadza lakum wa hadza hadiyah uhdiyat ilayya. Ini untuk kalian, artinya ini zakat yang terkumpul dan ini adalah hadiah untukku. Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi. Ya, kenapa orang tersebut tidak duduk saja di rumahnya, di rumah ayahnya atau di rumah ibunya, hatta ta'tiyahu, sampai datang kepadanya hadiah tersebut, in kana shadiqan, jika memang dia benar. Maksudnya orang kalau di rumah kemudian ada orang ngasih hadiah, itu tidak apa-apa sama sekalian. Kita di rumah kemudian tiba-tiba ada orang datang memberikan hadiah, dia berarti tidak ada kepentingan di sini, tidak apa-apa. Tapi kalau ada kepentingan, maka ini yang tidak boleh. Ya, artinya kita punya jabatan tertentu, lah orang itu punya urusan tertentu, lalu dia ngasih hadiah kepada kita karena kita punya pekerjaan tersebut, maka ini yang dilarang dalam agama. Karena khawatirnya masuk kepada perangkap riswah. Apa riswah itu? Suap menyuap. Tapi kalau nggak ada kepentingan, tidak apa-apa.
Tiba-tiba saudara kita, teman kita datang kemudian memberikan hadiah sebagai bentuk kecintaan kita kepada saudara seiman, nggak ada tendensi apa-apa, maka di sini boleh, sangat baik. Tapi kalau ada kepentingan jabatan, karena dia hakim, qadhi, kita punya urusan supaya dimudahkan urusan kita ngasih hadiah. Nah, ini sogokan berarti, bukan hadiah tapi sogokan, maka tidak boleh. Atau sebuah urusan tertentu, kita punya jabatan di situ, kemudian kita memberi hadiah kepadanya karena ada kepentingan, ini yang dilarang. Atau seseorang mencalonkan diri untuk jadi pejabat misalnya, lalu dia bagi-bagi hadiah supaya dia dipilih, dia juga tidak boleh karena dia ada kepentingan di situ. Termasuk di sini dia ditugasi mengumpulkan zakat, lalu dia dikasih hadiah. Nah, dicelanya kan apa? Dilarangnya karena dia semestinya khusus memungut zakat tadi dan tidak boleh menerima hadiah. Yang ngasih hadiah karena dia diberikan amanah mengumpulkan zakat. Dia nggak mengumpulkan zakat, nggak mungkin orang ngasih hadiah kepadanya. Jadi paham ya? Nah, orang kepentingannya apa? Kepentingannya mungkin ada yang tidak bayar zakat, mungkin ada yang zakatnya sebagian, lalu ngasih hadiah kepada orang tadi. Ini tidak boleh sama sekalian. Nabi SAW menjelaskan kenapa dia tidak duduk di rumahnya saja, di rumah ayahnya atau ibunya. Maksudnya dia dalam kondisi tidak punya kepentingan jabatan tertentu, lalu orang datang kepadanya ngasih hadiah, maka boleh. Ingkana shodiqan, jika memang benar dia seorang yang benar. Wallahi, lalu di sini beliau memberikan penjelasan ya. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya orang yang dikasih hadiah sesuatu yang tidak berhak, yang masuk dalam suap, itu nanti di akhirat dia nanggung suapnya tersebut. Demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum, tidaklah mengambil salah seorang di antara kalian sesuatu bi ghairi haqqihi, yang bukan haknya, illa laqiyallaha ta'ala, kecuali dia akan menemui Allah, berjumpa dengan Allah, maksudnya nanti di akhirat, yahmiluhu, dia akan memikul hadiah tadi. Hadiah yang tidak halal, suap tadi dipikul olehnya, ya kalau sedikit, kalau banyak, kalau dihadiahi rumah, dihadiahi mobil dan sebagainya, bagaimana dia memikulnya? Ala a'rifanna ahadan minkum laqiyallah yahmil ba'iran lahu rugha. Ya, maka aku tidak tahu salah seorang di antara kalian yang nanti berjumpa dengan Allah, lalu dia memikul seekor unta yang mengeluarkan suaranya. Apa suaranya unta namanya? Kalau bahasa Arabnya rugha. Atau seekor sapi yang mengeluarkan suaranya. Au syatun, atau seekor kambing yang mengembek. Kambing mengembek. Kalau sapi apa? Mengoak ya, mengoak ya. Kalau unta, lupa saya kalau unta itu. Nah, itu. Artinya dia mikul itu semua jamaah sekalian. Ya, kalau memang dia hadiahi unta atau sapi atau kambing, ya, mungkin zaman sekarang berupa benda-benda tertentu atau materi dan sebagainya. Tsumma rafa'a yadayhi, lalu Nabi SAW mengangkat yadayhi, ya kedua tangan beliau, hatta ru'ya bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya kedua ketiak beliau. Ya, mengangkat kedua tangan, lalu terlihat kedua ketiak beliau yang putih, lalu beliau bersabda, Allahumma hal ballaghtu, ya Allah, bukankah aku telah sampaikan? Maksudnya, ya Allah, aku sudah nasihati umatku tentang hal ini, saksikanlah aku telah menyampaikan. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim, disepakati oleh keduanya. Allah demikian ya mas kalian, intisari dari hadis 209, dan ini termasuk dalam bab kedzaliman. Ya, kezalimannya di mana dia menerima sesuatu yang bukan haknya. Dia menerima sesuatu yang bukan haknya. Meskipun dia nggak memukul orang tadi, nggak merampas harta orang tersebut, tapi sisi kezalimannya dia menerima sesuatu yang tidak halal baginya. Mendapat hadiah, sementara dia ditugasi untuk memungut zakat dari orang-orang yang wajib zakat. Kita perhatikan di sini sama sekalian dalam kitab ya Kunuz Riyadhus Shalihin,
beberapa hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Di dalam fiqhul hadisnya, di dalam fikih hadis ini, yushiru hadzal hadis ila hukum hadaya al-ummal. Ya, jadi hadis ini mengisyaratkan hukum hadiah untuk pekerja, hadiah untuk pegawai. Hadiah untuk pegawai. Yang ngasih hadiah di sini orang yang punya kepentingan, yang datang kepada dirinya dalam urusan tertentu. Ya, ini dikatakan hadaya al-ummal ghulul. Ya, hadiah yang diterima, yang diberikan kepada al-ummal, pekerja, pegawai, itu adalah ghulul. Ya, ghulul itu pengkhianatan. Kalau yang ngasih hadiah tersebut orang yang ada urusan atau punya kepentingan, maka di sini yang dilarang. Ya, jadi telah sepakat para fuqaha, para ahli fikih bahwasanya hadaya al-ummal haramun wa ghulul. Ya, jadi hukumnya haram dan termasuk ghulul. Ya, ghulul itu pengkhianatan. Wa anna man istumila ala syai'in, orang yang ditugasi untuk sesuatu, kal qada, dalam masalah peradilan atau mengumpulkan zakat atau tugas-tugas lainnya dari tugas kenegaraan, la yahillu lahu, maka tidak halal baginya untuk ngambil sesuatu dari seseorang kalau yang dimaksud adalah riswah, adalah suap. Kenapa orang itu menyuap? Mesti ada keperluan, mesti ada kepentingan di situ. Orang tadi nggak boleh menerima suap tadi. Tidak boleh hukumnya sama sekalian. Ya. Wa akhdhu ayyi syai'in minan nas liyuyassir lahum amalan duna wajhin hatta yakuna riswatan muharraman. Ya. Ini telah dilaknati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi wal murtashi, orang yang menyuap dan orang yang disuap. Orang yang menyuap dan orang yang disuap. Kemudian berkata Imam Nawawi dalam hadis ini penjelasan bahwasanya hadaya al-ummal, ya, hadiah yang diberikan kepada pekerja atau pegawai itu adalah haram dan juga ghulul. Li'annal matlub fi wilayatihi wa amanati, karena yang diinginkan dalam hal tersebut adalah kekuasaannya dan amanahnya. Jadi dia tidak perlu menerima hadiah tadi karena dia sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan tunjangan dari tempat dia bekerja tadi. Tidak perlu dia menerima hadiah dari orang yang punya kepentingan kepadanya. Tapi kalau tidak ada kepentingan, tidak apa-apa. Paham sama sekalian ya? Kalau tidak ada kepentingan, tidak apa-apa. Misalnya pekerja tersebut dia tinggal di salah satu rumah. Ya, kemudian dia punya tetangga, ya, tangganya ngasih hadiah. Bukan karena dia pekerja di salah satu tempat, bukan karena jabatannya, tapi karena bertetangga. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa. Enggak ada kepentingan. Ya, jadi dibedakan di situ. Kalau tidak ada kepentingan apa-apa, semata-mata lillahi ta'ala, boleh. Tidak ada unsur apa-apa. Tapi kalau kita perhatikan dia ngasih hadiah karena dia ada kepentingan dengan kita, karena kita punya jabatan tertentu, maka ini yang kita khawatir, ya, termasuk dalam riswah atau suap menyuap. Meskipun tidak ada yang tahu, ya, tapi kita khawatir termasuk dalam laknat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dikhawatirkan apa yang kita terima tersebut dibebankan kepada kita kelak di akhirat menjadi harta yang tidak barokah. Nah, ini ya dijelaskan, ya. Amal hadiah, adapun hadiah karena mawaddah. Mawaddah itu apa? Kasih sayang, kecintaan. Ya, tidak ada kaitannya dengan amal, fala ba'sa biha, maka tidak mengapa. Ya, wa fi dzalik tafsilun katsir. Ya, di sini ada rincian yang banyak dijelaskan oleh para ahli fikih. Termasuk juga jamaah sekalian dalam dunia pendidikan, misalnya. Dalam dunia pendidikan itu seorang murid itu jangan memberi hadiah kepada gurunya kalau gurunya memberikan nilai kepadanya. Ya, kalau di situ ada nilai rapot, nilai ijazah dan sebagainya, berarti ada kepentingan di situ. Ada nilai-nilai, ya. Nah, murid tersebut ketika masih diajar oleh gurunya, kalau bisa tidak ngasih
hadiah sesuatu. Khawatirnya kalau dikasih nanti gurunya sungkan loh. Waduh, mau tak kasih nilai 6 kok dia sudah ngasih hadiah kepada saya. Ya tak kasih 7 saja. Berarti nggak adil nanti di situ. Akhirnya dia lebihkan nilai yang ngasih hadiah dan dia tidak lebihkan yang tidak memberi hadiah kepadanya. Jadi pahami sama sekalian ya. Kecuali kalau muridnya tersebut sudah lulus, ya sudah lulus dari sekolah tadi, dari tempat tersebut, sudah nggak ada kepentingan apa-apa. Satu saat ketemu gurunya tersebut, lalu dia ngasih hadiah, tidak apa-apa. Nggak ada kepentingan di situ. Ya. Ini mengingatkan saya akan kisahnya Ustadz Irwandi, ya. Irwandi Tarmidi, hafizahullah ta'ala, ketika beliau masih ngajar di Libya, dan ada mahasiswa beliau yang datang, kemudian ngasih sesuatu sama sekalian. Ya, lalu kata Ustadz Irwandi, ini saya terima, tapi nilai kalian saya turunkan. Akhirnya pelan-pelan diambil hadiahnya, nggak jadi. Ini hadiahnya tak terima, tapi nilai kalian saya turunkan. Ya, ternyata mereka narik hadiahnya, berarti ngasihnya karena apa? Karena ada unsur kepentingan. Nah, ala kulli hal di sini tidak layak atau tidak baik, tidak disarankan ya seorang murid memberikan kepada guru. Kalau memang terpaksa kepingin ngasih sama sekalian, bisa ngasih kepada pimpinan lembaga tersebut, ya pimpinan lembaga tersebut. Nah, nanti sama pimpinan lembaga atau kepala sekolahnya, apa yang diberikan oleh wali murid tadi dibagi rata kepada seluruh guru. Sama sekalian paham ya? Yang sering terjadi itu kan di akhir tahun biasanya. Ya, mengumpulkan untuk ngasih kenang-kenangan untuk wali kelas. Itu maksud mereka baik sebetulnya niatannya, tapi di sini secara tinjauan agama ini dikhawatirkan masuk dalam hal ini. Nanti kelas yang satu wali kelasnya dapat banyak, yang satu lagi tidak banyak karena kemampuannya berbeda. Di sini yang tidak seimbang. Jadi di sini hal tersebut tidak dilakukan, khawatirnya masuk kepada unsur kepentingan di dalam memberikan hadiah. Termasuk dalam dunia pekerjaan tadi, ya. Jadi kalau ada unsur kepentingan maka ini yang dihindari. Nah, insyaallah demikian sama sekalian. Atau hadiah bawahan kepada atasan, ini juga mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan apa? Ada sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang diharapkan dengan hadiah tadi, dia bisa naik jabatan dan seterusnya. Hadiah bawahan kepada atasan. Ya, kalau atasan kepada bawahan nggak ada kepentingan, dia posisinya di atas, ngasih kepada bawahan, dikasih semua hadiah, nggak apa-apa. Ya, atasan kepada bawahan. Pada saat mendapat keuntungan misalnya, lalu dia memberikan hadiah secara rata kepada bawahannya, tidak mengapa. Tidak ada kepentingan di situ. Demikian. Insyaallah, coba sekalian. Ini diantara fikul hadisnya. Al-madhamin ad-da'wiyah, ya diantara kandungan dakwah dalam hal ini. Yang pertama, min wasailid dakwah al-khutbah. Ya, termasuk diantara media dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khutbah. Ya, jadi khutbah, ya pengajian, nulis buku, ya nulis surat. Isinya kebaikan, itu semua termasuk media-media dakwah. Nah, di sini yang digunakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah. Ya, kadang beliau mau idhah hasanah, nasihat. Nah, dalam konteks ini khutbah. Khutbah itu kan di atas mimbar gitu ya sama sekalian, di hadapan banyak sahabat. Dan di sini beliau menjelaskan tentang teguran beliau kepada seorang sahabat tanpa menyebutkan nama sahabat tadi. Tu'addu al-khutbah minal wasail ad-da'wiyah, yang jadi termasuk media dakwah yang tidak bisa tidak digunakan oleh seorang dai. Ya, karena itu isi dari penyampaian khutbah itu biasanya agak berbeda dengan pengajian biasa. Ya, khutbah sifatnya apa istilahnya itu? Sesuatu yang ini ya, didengarkan oleh banyak orang, kemudian menyampaikan dengan lantang Nabi SAW sampai memerah wajah beliau seperti panglima di medan perang, tinggi suara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khutbah karena itu dijadikan tempatnya tinggi, ya seperti ini, tempatnya tinggi khutbah karena banyak orang yang akan mendengarkan.
Ya, kemudian yang khatib menghadap ke arah jamaah, yang hadirin menghadap ke arah khatib. Ya, tempatnya tinggi khutbah tersebut. Nah. Ya. Haitsu yastati min khilalil khutbah an yatawasal ma'al mad'uwin. Ya, jadi dari khutbah tersebut akan ada tawasul, ya, akan ada interaksi antara dai dengan khatib, ya, dengan al-mad'u, dengan umat. Ya. Dan ini termasuk wasilah jayyidah litabligh, ya, termasuk cara yang baik untuk menyampaikan, yaitu dengan berkhutbah. Bayangkan 100 orang, 500 orang yang menyampaikan, satu orang terdengar semua. Dalam waktu yang singkat tersampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Ya, karena itu khatib hendaknya memahami hal ini, pilihan materinya, khutbahnya, kemudian suaranya, tinggi rendahnya, ini diperhatikan. Karena kesempatan yang sangat berharga. Ini tercermin misalnya dalam khutbah Jumat, ya, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah di Arafah, ya, Masya Allah. Ya, khutbah di salat, ya, khusuf, Masya Allah. Ya, demikian. Wa takunu 'adatan li jam'in minan nas, ya. Jadi kebanyakan dihadiri oleh banyak orang yang mungkin tidak dikenal oleh khatib tadi. Ya, kadang ada orang yang mungkin dia tidak mengenal, bahkan sebagian besar tidak dikenal. Ini kesempatan yang baik untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan arahan yang berkaitan dengan agama. Nah, insyaallah demikian faedah yang pertama. Yang kedua, min mahami ad-da'i bayan al-haqa'iq lil mad'uwin. Ya, termasuk kewajiban seorang dai menyampaikan hakikat-hakikat untuk umat. Ya, maksudnya menyampaikan kebenaran. Ya, tujuan dai, khatib, ulama itu menyampaikan kebenaran. Nomor satu, bukan untuk meraih keridhaan manusia. Tujuan pertama, meraih ridha Allah dengan cara menyampaikan kebenaran. Kalau ingin meraih keridhaan manusia, nanti bisa menyimpang. Wah, ini disampaikan nggak enak, disampaikan khawatir menyinggung, disampaikan nanti saya dijauhi. Nah, nanti berpikirnya seperti itu. Tapi kalau orientasinya kebenaran, maka manusia ridho, tidak ridho, yang penting tersampaikan. Ya, tentu dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Menyampaikan ini halal, ini haram, ya, ini hak, ini batil, ini boleh, ini tidak boleh. Ya, tentu kadang-kadang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Ya, orang yang biasanya minum minuman keras dikatakan ini haram, tentu dia kaget gitu ya. Orang yang terbiasa berbuat dosa dikatakan ini haram, dosa, tentu dia, ya, terpetik hatinya. Tapi inilah tujuan dakwah. Jadi tujuan dakwah itu meluruskan. Ya, tujuannya meluruskan. Ya, jadi bukan untuk menggembirakan atau apa, tujuannya menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik. Ya, kemudian tujuan dakwah adalah untuk mengingatkan, ya, sekali lagi, mengajak manusia ke jalan Allah dan bukan untuk dirinya, bukan untuk mengumpulkan manusia kepada dirinya, bukan. Jadi bukan mencari pengikut jamaah sekalian, tapi menyampaikan al-haq. Ya, para nabi, para rasul dahulu ada yang tidak punya pengikut, ya, ada pengikutnya sedikit, tapi terus mereka istiqomah di atas dakwahnya. Ya. Termasuk di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, tentang bahaya riswah, yaitu suap menyuap, dan hadiah kepada al-ummal, orang yang ditugaskan pada pekerjaan tertentu. Karena itu diantara sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah basyiran wa nadhira. Beliau pemberi kabar gembira, juga pemberi peringatan. Jadi ada kabar baik yang disampaikan, kadang juga sifatnya ancaman, sifatnya warning, sifatnya sesuatu yang mewanti-wanti umat. Ya, jadi dai dua-duanya, ada basyiran, ada nadhira. Kadang menyampaikan tentang surga, kadang menyampaikan tentang neraka. Kadang menyampaikan tentang amal-amal surgawi, kadang-kadang menyampaikan perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Allah demikian. Yang ketiga, min wajibatid da'i at-ta'mim fin nasiha wa adamit tashhir. Ya, jadi termasuk kewajiban seorang dai mengumumkan, ya, di dalam nasihat
Mengumumkan itu maksudnya mengeneralkan di dalam nasihatnya dan tidak tashhir. Ya, tashhir itu menyebutkan personnya atau nama orangnya saat menegur. Ya, tadi Ibnu Lutbiyah ditegur oleh Nabi SAW, tapi saat menyampaikan kepada umat saat khutbah tidak menyebut nama Ibnu Lutbiyah. Karena di sini yang dipentingkan apa? Perbuatannya untuk dijauhi. Ya, khawatirnya kalau disebutkan nanti ya, apa istilahnya malu yang disebut tadi, kemudian dia merasa bagaimana disebut namanya di hadapan banyak orang. Yang penting sudah dapat teguran. Dan yang kedua, Nabi menyampaikan kepada umat secara umum hal yang dilarang tadi apa. Karena itu beliau tidak nyebut nama, beliau hanya menyebut dengan seseorang. Ini ar-rajulah. Amma ba'du fa inni asta'milu ar-rajulah. Aku telah mengamanahkan, menugaskan seseorang dari kalian. Enggak nyebut nama. Baik. Falam yusorri bismil qail. Ya, jadi beliau tidak menyebutkan orang yang mengatakan, yaitu Ibnu Lutbiyah, karena yang diinginkan di sini tahdzir, ya, peringatan. Ya. Kecuali kalau diperlukan, ya, misalnya para ulama itu kadang bantah, ya, satu kelompok, satu golongan atau seseorang yang orang tersebut kalau tidak disebutkan nama, ya mungkin orang akan tersamarkan. Maka di sini ada kitab-kitab itu namanya rudud, ya, kitab-kitab rudud atau bantahan. Kitab-kitab bantahan para ulama, ya, terhadap faham-faham tertentu, misalnya kepada seseorang yang dianggap membahayakan pemikirannya, ya, disebut oleh para ulama tujuannya supaya jelas. Tapi kalau di sini kan kasusnya kasus apa? Kasus personal, ya, kasus spesifik kepada orang tersebut, tapi ibrah yang diambil orang jangan meniru perbuatannya. Ya, tapi kalau sifatnya bantahan pemikiran, kemudian pemahaman yang sesat dan sebagainya, kadang disebut nama, itu karena orang tersebut juga mendakwahkan. Orang tersebut juga menyebarkan kesesatannya. Ya, dinasihatkan tidak mau, maka tidak ada cara lain menyebutkan namanya, bukan tujuannya apa-apa, supaya jelas, ya, siapa yang menyampaikan kesesatan tersebut. Nah, insyaallah demikian. Ya, ini yang ketiga, ya, jemaah sekalian. Jadi lidha yang bagi ala da'i fi nasihatihi al-israr idza kana al-mansuh syakhsan bi'ainih wa hina yajhar bin nushi la yusamma syakhsan bi'ainih wa la yadhkuru isman bal yaf'al kama kana yaf'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, pernah di satu hadis yang lain beliau menyatakan ma balu aqwam, kenapa masih ada kaum-kaum yang melakukan demikian-demikian. Nah, beliau enggak nyebut kaumnya, tapi beliau menyebut sifat yang mereka lakukan. Kenapa ada kaum-kaum yang demikian-demikian? Khawatirnya kalau disebut mereka mungkin tersinggung, ya, atau mungkin sakit hati dan seterusnya. Nabi juga tidak melalaikan, beliau menyebutkan tapi tidak menyebutkan nama sallallahu alaihi wasallam. Allah demikian. Yang keempat, termasuk di antara kandungan dakwah dari hadis tadi, hurmatur riswah, ya, jadi haramnya suap menyuap. Haramnya suap menyuap. Ya, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis tadi, kenapa dia tidak duduk di rumah ayahnya atau ibunya sampai datang kepadanya hadiah? Ya, maksudnya hadiah datang dengan sendirinya, tidak ada maksud apa-apa. Ya, di hadis yang lain disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat. Ya, kalau ada kata laknat dari Allah dan Rasulnya, itu berarti perbuatan itu al-kabair, termasuk dosa besar, bukan dosa kecil. Karena ada apa? Keterangan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Rasul melaknat, Allah melaknat, maka itu adalah dosa besar. Ar-rashi wal murtashi, orang yang menyuap dan orang yang disuap. Ya, juga dalam ayat, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian bil batil, dengan cara yang
batil. Ya, jadi carilah harta dari jalan yang halal, tinggalkan dari jalan yang batil. Ya. Baik, yang kelima jamaah sekalian, dalam hadis tersebut terdapat al-qasam dan juga at-tahdzir, ya, terdapat sumpah dan terdapat peringatan. Di mana sumpahnya? Di mana sumpahnya dalam hadis tersebut jamaah sekalian? Di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba dicari mana sumpahnya. Al-qasam. Ya. Ya, benar sekali. Ya, demi Allah. Ya. Ya. Wallahi la ya'khudhu ahadun minkum, tidaklah salah seorang mengambil sesuatu tanpa haknya lalu dia berjumpa dengan Allah kecuali dia akan memikul sesuatu yang dia hadiahkan kepadanya yang tidak halal tadi di hari kiamat. Berarti ada qasam. Qasam itu sumpah. Kemudian ada peringatan, ya, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagian akhir hadis bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan memikul sesuatu yang dia terima dari suap tadi. Ya, ini peringatan yang keras, ya, dan tidak mungkin orang itu akan kuat membawa sesuatu yang dia terima dengan cara yang batil tadi. Nah, yang keenam jamaah sekalian, min wasaili dakwah ad-du'a wa raf'il yadain, ya, termasuk di antara media dakwah adalah berdoa, mengangkat kedua tangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam rafi'an yadayhi mushhidan Allah ala tablighihi linnas. Beliau mengangkat kedua tangan beliau yang mulia, mempersaksikan di hadapan Allah bahwasanya beliau telah menyampaikan kepada umat. Ya, sampai dikatakan sampai terlihat putihnya kedua ibtaihim, kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk dalam berdoa, ya, dalam berdoa kita juga sangat baik yang mengangkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketujuh jamaah sekalian, termasuk di antara asalib dakwah, termasuk di antara uslub-uslub dakwah adalah al-balagh. Al-balagh, ya, menyampaikan. Laqad qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil balagh khaira qiyam. Ya, jadi beliau melakukan al-balagh, penyampaian, ya, at-tabligh, penyampaian dakwah sebaik-baiknya. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali seluruh, ya, peringatan telah tersampaikan, seluruh ayat telah tersampaikan, seluruh hadis telah beliau sampaikan, seluruh peringatan telah beliau sampaikan kepada umat, ya, sehingga dikatakan dalam ayat, difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Karimah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika, wahai rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Yang tidak boleh menutupi. Ya, demikian pula para ulama tidak boleh menutupi sesuatu yang harus disampaikan. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau engkau tidak menyampaikan, berarti engkau belum menyampaikan risalah Tuhanmu. Artinya kalau disembunyikan, tidak disampaikan, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan risalah. Ya, jadi tanggung jawab orang yang berdakwah itu menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, baik hal tersebut mendatangkan keridhaan manusia maupun tidak mendatangkan keridhaan manusia, tetap disampaikan. Ini adalah sesuatu yang wajib bagi mereka menyampaikan. Al-wadhifah al-asasiyah, ya, sehingga wadhifah, ya, tugas yang asasi bagi para rasul itu tablighun nas ar-risalah, yang menyampaikan kepada manusia risalah yang Allah amanahkan kepada mereka. Nah, ya, ini faedah yang ketujuh sama sekalian, dan ayat yang lain juga disebutkan fahal 'alar rusuli illal balaghul mubin. Bukankah bagi para rasul kecuali al-balagh, yaitu peringatan yang mubin, yang nyata.
Di ayat yang lain, fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha in 'alaika illal balagh. Ya, jadi kalau mereka berpaling, tidak mendengarkanmu wahai Rasul, maka kami tidak mengutusmu untuk menjaga mereka. Kamu hanya tugasnya menyampaikan. Tugasnya apa? Menyampaikan. Ya, diikuti, tidak diikuti bukan kewajiban para Rasul. Diimani, tidak diimani, yang penting sudah tersampaikan. Nah, menyampaikan ini terus menerus ya. Nabi Nuh alaihissalam ya 950 tahun, Nabi SAW 23 tahun, ya terus menerus sampai akhir hayat. Sahabat, demikian ya dari kitab Kunuz Riyadhus Shalihin. Kita tambahkan sedikit dari kitab Bahja'an Nadhirin. Di antara faedah yang bisa diambil jamaah sekalian, waliyul amr yursil man yajma'az zakat thumma yasrifuha li mustahiqiha bil adl. Ya, jadi waliyul amr, pemimpin, itu hendaknya mengutus orang-orang yang mengumpulkan zakat. Ya, jadi tidak hanya ditunggu jamaah sekalian, tapi kalau bisa diperintahkan ya, ada petugas-petugas penarik zakat. Ya. Yang ada penarik pajak ya. Jadi zakat pun sebetulnya harus nomor satu kan ya, zakat, penarik zakat. Ya, siapa yang ditarik? Ya orang yang wajib zakat gitu ya. Ya fuqara al masakin yang nggak ditarik. Jadi yang ditarik di sini bukan sodako infak ya, ini zakat yang harus mau tidak mau harus dikeluarkan. Nah kemudian dikumpulkan kepada negara, kemudian yasrifuha, ya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari 8 golongan, 8 asnaf, diantaranya fuqara wal masakin, dengan adil. Seperti itu ya jamaah sekalian. Ya. Ya, tentu orang yang berzakat tidak menunggu ditarik ya teman-teman. Dia hendaknya berzakat sesuai dengan sudah mencapai nisab atau haulnya, dia memberikan zakat tadi. Bagaimana caranya? Bisa langsung, bisa mewakilkan. Ya langsung ya dia berikan kepada salah satu dari 8 asnaf tadi, kepada fuqara, masakin, atau gharimin, atau fi sabilillah, ya pokoknya dari 8 asnaf. Tidak langsung ya dia wakilkan kepada lembaga tertentu misalnya yang ditunjuk, yang secara legal ya dari negara, termasuk badan penerima zakat. Ya, dengan demikian dia sudah memberikan atau mewakilkan. Atau kepada seseorang, ya tolong ini zakat saya dibagikan kepada yang berhak. Nah, dia mewakilkan kepada orang yang amanah. Nah, berarti dia sudah menunaikan kewajibannya. Yang dipilih orang yang amanah, yang akan membagikan kepada golongan-golongan tersebut. Atau kalau kita kepingin langsung ya silakan langsung mendatangi ahli zakat yang jumlahnya sangat banyak sekali jemaah sekalian di sekitar kita, di berbagai pelosok ya daerah itu banyak sekali golongan-golongan yang menerima zakat. Ya karena jumlah fuqara wal masakin jauh lebih banyak. Ya, jumlah fuqara wal masakin jauh lebih banyak daripada aghnia. Demikian. Apakah harus merata 8 asnaf? Ya tidak harus, boleh pilih salah satu. Ya, boleh sebagian kepada fuqara, sebagian masakin, bagian gharimin itu orang-orang yang berhutang. Ya, boleh kepada masing-masing 8 asnaf. Ya, demikian. Jadi itu alokasinya ya, alokasinya kepada 8 golongan tadi. Baik. Kemudian yang kedua, hadiah al-umal ghulul wa riswah ya. Jadi hadiah kepada para pegawai atau orang yang ditugaskan. Kalau itu merupakan ghulul wa riswah ya, pengkhianatan dan juga riswah, suap. Fala yahiqqu lahu an yakhussahu bi syai'in minal ata. Ya, maka tidak baginya untuk dikhususkan dengan sesuatu dari pemberian. Ya, maksudnya yang ngasih hadiah itu jangan ngasih kepada orang yang tersebut kalau dia ada kepentingan tertentu. Lidzalik fa inna akhdhal muwazzafin lil amwal wal hadaya aklu malin haram wa la yahiqqu lil amil an yastaghilla mansibahu. Ya ini ya, perlu digarisbawahi. Jadi seorang pekerja, seorang yang bertugas sama sekalian tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Ya, orang yang ditugaskan jangan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadinya.
Ya, termasuk di sini ada yang ngasih sesuatu suap atau hadiah, maka jangan diterima. Meskipun menguntungkan dirinya, gitu ya. Meskipun yang mengasih juga dari hatinya, tapi jangan kalau ada hubungannya dengan kerjanya. Yang ketiga, man akhadha amwalan nas bil batil fadhahahu Allahu ala ru'usil ashhad. Ya, jadi orang yang ngambil harta manusia dengan cara yang batil, Allah akan tampakkan nanti di akhirat. Ya, karena kita ingat di akhirat itu ada hisab tentang harta, dari mana engkau mendapatkan harta. Ya, kalau dia dengan cara yang batil, maka akan berat pertanggungjawabannya, akan makin lama hisabnya. Ya. Kemudian ma min dzalimin illa wa ya'ti bima zalama bihi yaumal qiyamah. Ya, tidak ada seorang zalim pun kecuali dia akan datang dengan apa yang dia zalimi di hari kiamat. Ya, kecuali kalau dia sudah menyelesaikan ya urusan kezaliman ya dengan orang-orang yang dia zalimi tadi, ya taubat kepada Allah, maka selesai. Tapi kalau tidak, dikhawatirkan berlanjut sampai di akhirat nanti. Kemudian al-uslubun nabawi fin nasiha wa tadhkir wa ta'mim la tashhir. Ya, jadi metode Nabi dalam memberikan nasihat adalah mengingatkan dengan umum, ya tidak menyebut personal yang melakukannya. Kemudian wa fi al-hadits bayan wadhi anna rizq yajribu atau yujlabu bis-sa'i. Ya, jadi di hadis itu menjelaskan dengan jelas bahwasanya rezeki itu didapatkan dengan cara berusaha. Ya, rezeki itu didapatkan dengan cara berusaha. Ini secara umum ya, didapatkan dengan cara berusaha, mencari rezeki. Kadang-kadang rezeki juga datang sendiri. Kita lihat, kadang-kadang datang sendiri, kita enggak menyangka, tiba-tiba di rumah kemudian ada orang memberikan hadiah sesuatu, datang sendiri. Tapi secara umum dicari ya dengan mencari rezeki. Kadang-kadang datang sendiri. Seperti juga hidayah. Hidayah itu ya dicari, kadang-kadang juga datang sendiri. Ya, nggak sengaja ada orang dengar azan, dengar ayat, lalu dia insyaf tobat, datang sendiri. Kadang-kadang mencari ya, seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari Persia sampai ke Mekah Al-Mukarramah. Yang terakhir, istihbabu raf'il yadain fid du'a, ya dianjurkan mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Dianjurkan mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Ini secara umum ya. Dalam doa mengangkat tangan ya, kecuali ketika sujud tidak mengangkat tangan karena posisinya sujud. Ketika khutbah Jumat, nah itu khatib menyampaikan doa, nah itu kita tidak mengangkat tangan kecuali kalau doa khatib minta hujan. Ketika khatib minta hujan, Allahumma ya Allah, ya turunkanlah hujan kepada kami, atau dengan berbahasa Arabnya ya minta hujan, maka di sini kita mengangkat tangan. Demikian. Secara umum doa mengangkat tangan, ya doa mengangkat tangan ya demi mengharapkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali dalam sholat ya, seperti dalam tahiyat akhir itu kan ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr, kan doa. Tapi kan tidak mengangkat tangan karena posisinya sholat. Kalau di luar sholat secara umum mengangkat tangan. Insyaallah demikian ya sahabat sekalian, hadis yang bisa kita pelajari di pertemuan yang berbahagia ini. Semoga apa yang telah disampaikan ya sedikit tapi semoga bermanfaat dan kita bisa lebih memahami tentang aturan-aturan di dalam agama kita yang mulia, supaya kita menjadi orang-orang yang adil, yang amanah, yang jauh dari berbagai bentuk praktik-praktik kedzaliman atau hal-hal yang sifatnya kebatilan. Kalau demikian ya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi sahabat sekalian. Jelas insya Allah. Ya alhamdulillah, kalau jelas kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل